Ya, pemirsa, masih seputar sepak bola. PSSI menjadwalkan ulang rencana memperkenalkan pelatih asal Inggris John Hartman ke publik. Kira-kira kenapa ya, Jose? Nah, kita simak informasi pemirsa. Jadi rencananya semula PSSI ini akan memperkenalkan pelatih asal Inggris John Hartman yang memulai petualangan barunya bersama Timnas Indonesia per hari ini. Sebenarnya PSSI tidak memberitahu alasan penjadwalan tersebut, namun Hartman sebenarnya sudah menginjakan kaki di Indonesia sejak Sabtu lalu. Dan Hartman tentunya tidak sendirian, pelatih berpaspor Inggris ini membawa istri dan anaknya untuk menetap di tanah air. Dan PSSI sendiri sudah sebenarnya menyiapkan rangkaian acara pengenalan resmi di salah satu hotel di wilayah Jakarta. Dan seperti diketahui juga dalam kesepakatannya, PSSI mengikat Hartman dengan kontrak durasi 2 tahun ditambah opsi perpanjangan hingga tahun 2029. Dan nantinya Hartman akan memegang tanggung jawab ganda dengan menangani timnas senior sekaligus juga timnas U23. Maka tugas berat ini sebenarnya sudah menanti Hartman. Agenda terdekatnya adalah memimpin skuad Garuda dalam turnamen FIFA Series pada Maret mendatang. Dan tentunya tidak hanya itu ya pemirsa, Hartman juga harus mempersiapkan tim untuk menghadapi gelaran Piala AFF 2026 yang akan bergulir pada bulan Juli nanti. Kita tentu berharap ini akan menjadi proyek yang sukses ya di bawah kepemimpinan John Hartman. Dan pemirsa, berikutnya Selamat Pagi Indonesia hari ini akan menyajikan 3 berita utama, diantaranya gerakan awal tahun KPK yang menetapkan 5 orang sebagai tersangka suap dan pengaturan pajak di lingkungan KPP Madya Jakarta Utara. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan pengaturan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara setelah melakukan operasi tangkap tangan. KPK menduga kasus ini bermula dari pemeriksaan pajak terhadap sebuah perusahaan, di mana tim pemeriksa menurunkan nilai pajak dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah dan meminta imbalan atas pengurangan tersebut. Skema ini kemudian memunculkan dugaan aliran dana dan emas sebagai bagian dari suap. Menjelang peringatan Hari Desa Nasional pada 15 Januari 2026, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengungkap capaian pembangunan desa, peran strategis desa dalam ketahanan pangan nasional hingga arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa. Menurut survei Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2022, menunjukkan Indonesia memperoleh skor literasi sebesar 359. Artinya, tingkat literasi atau minat baca pada anak Indonesia masih tergolong rendah. Sebagai pendiri komunitas baca di Pamulang, seorang pria bernama Raihan Imaduddin berupaya mengembalikan lagi semangat membaca masyarakat. Kegelisahannya berawal dari keinginan sederhana membawa buku-buku milik pribadinya agar bisa dibaca oleh lebih banyak orang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.